Nah, ini hari ini saya mau sharing nih sedikit tentang gimana sih membuat anak-anak di Yayasan Bumi Tama ini menjadi luar biasa. Jadi istilahnya kalau saya bilang untuk anak-anak Papua yang saya latih itu from zero to hero gitu. Gimana caranya? Nah, di sini saya akan sharing mungkin gambar ini udah banyak yang lihat, gitu. Banyak orang tahu bagaimana seorang George Saa dari Sorong Selatan itu bisa menjuarai juara dunia dalam The First Step to Nobel Prize in Physics tahun 2004 gitu. Jadi orang mungkin akan berpikir kok bisa gitu si George Saa ini gitu. Nah, kemudian di sini juga lihat maaf dari sini sebentar. Ya, di sini kita lihat Anneke Boire. Ini perempuan. Kalau tadi itu laki-laki, sekarang perempuan. Dia juga juara The First Step to Nobel Prize in Physics tahun 2005. Mohon izin, gambarnya kelihatan enggak? Enggak keluar ya? Belum keluar, Prof. Betul. Belum keluar, Prof. Oh, sorry. Kalau gitu saya coba, tadi saya udah share screen. Saya ulang. Sekarang udah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Oke, kalau sudah sebentar. Saya coba ini. Sebentar, ada sedikit masalah ini. Sebentar, saya ini. Oke, maaf sebentar dulu. Gambarnya sudah muncul full screen nggak? Sudah. Sudah full screen? Prof. Ya, Baik. silakan, Prof. Oke, ya baik. Jadi di sini ini Anneke Boire sekarang menjadi dosen di Uncen. Nah, kelas selanjutnya itu dalam bidang fisika. Lalu ini dalam bidang kimia, ini Surya Bona ini juga dia mendapat hadiah The First Step to Nobel Prize. Ini bukan hadiah Nobel ya, tapi ini adalah nama kompetisi The First Step to Nobel Prize, jadi tingkat internasional. Tapi ini pun sudah luar biasa sekali gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana anak-anak dari Papua ini bisa menjuarai fisika, kimia, bahkan juga matematika gitu. Nah, ini mengenai Andrea Waitau ini menarik gitu. Jadi dia dari Papua, kita ambil bagaimana nanti ceritanya dia bisa mengalahkan juara dunia matematika gitu. Ini luar biasa sekali gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tidak tergantung pada subjeknya, fisika, kimia, matematik, itu anak-anak Papua bisa jadi juara. Bahkan mereka yang sudah dididik itu kita sudah latih dan sekarang mereka sudah ada, kalau nggak salah 5 orang sudah PhD. Jadi sudah dapat doktor. Yang perempuan ini, Yane Ansanai, dia dapat doktor fisika dari Amerika dan cum laude. Kemudian dia juga sekarang menjadi doktor fisika pertama dari Papua gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang tadinya nggak ada apa-apanya gitu, tapi bisa menjadi doktor dari universitas yang baik di luar negeri gitu, dan bisa menjadi asisten profesor di sana gitu. Nah, kemudian ini juga banyak yang ikut program doktor gitu. Anak-anak dari Papua ini dilatih, kemudian dikirim ke Amerika, dan mereka ini sedang mengikuti program doktor. Nah, jadi mereka ada yang ke Jerman, ada yang ke China, ada yang ke ini. Mereka sedang disiapkan, dan anak-anak ini luar biasa sekali gitu. Padahal tadinya nggak ada apa-apanya gitu. Nah, sekarang saya mau sharing gimana nih mengubah dari zero ini menjadi kok bisa jadi hebat gitu. Nah, mungkin saya cerita mulainya dari ini. Ini kejadiannya tahun 2008. Jadi saya waktu itu berangkat dari Jakarta menuju Tolikara. Tolikara ini satu daerah di Papua yang IPM-nya, indeks pengembangan manusianya itu paling rendah di Indonesia. Jadi sangat rendah sekali. Saya berkunjung ke sana, bupatinya undang saya ke sana, kemudian saya melihat keadaan sekolah di sana.
Nah, ini keadaan sekolah di sana seperti ini. Dan ketika saya ke sana, saya terkejut sekali melihat keadaan sekolah ini dan melihat kemampuan dari anak-anaknya. Jadi mereka menghitung itu masih pakai lidi. Jadi ketika saya tanya 5 tambah 3, mereka pakai lidi 5 lidi, kemudian ditambah 3 lidi. Seperti itu. Jadi mereka hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi masih sangat ini sekali. Nah, kemudian bupatinya ini meminta saya, tolong bisa nggak pilih anak-anak ini untuk dilatih di Jakarta. Karena waktu itu tahun 2006 kita juara dunia, jadi kita mengalahkan waktu hampir 85 negara. Dan kita nomor 1 di dunia, jadi si bupati ini terinspirasi, pingin juga anak Papua ini dilatih sehingga bisa seperti anak-anak yang lain menang olimpiade tingkat dunia gitu. Nah, kemudian waktu itu saya mau pilih, saya bilang nggak usah dipilih Pak Bupati, yang mana aja juga nggak ada masalah karena sama semua levelnya gitu. Jadi mereka itu nggak bisa ngitung semua. Nah, jadi kita tinggal pilih aja, tinggal ambil aja yang semangat-semangat kita bawa. Nah, ini bawa ke tempat kami di Tangerang waktu itu 5 orang. 5 orang ini, anak-anak ini semua dari Tolikara. Lalu kita latih, yang pertama kali kita latih adalah berhitung. Karena ini kelemahan dari siswa-siswa di seluruh Indonesia, rata-rata kelemahannya di berhitung. Nah, bagaimana mengajar anak-anak berhitung ini? Ini yang saya coba berikan kepada si anak-anak ini, belajar berhitung dengan mudah. Jadi bagaimana menguasai penjumlahan, berapapun penjumlahan, itu kita bisa latih dalam waktu katakan 3 hari gitu. Kemudian setelah itu belajar perkalian 2 minggu, perkalian berapa aja bisa dalam 2 minggu. Kemudian pengurangan, kemudian pengurangan itu sekitar hampir 1 minggu, lalu pembagian 1 minggu. Jadi hampir 1 bulan itu selesai kali bagi tambah kurang. Nah, kemudian ditambah pecahan desimal. Jadi kalau mau mendidik anak menjadi hebat, kuasai dulu berhitungnya. Jadi seperti tadi, kali tambah kurang bagi pecahan desimal. Nah, 6 topik ini harus dikuasai. Saya jamin kalau 6 topik ini dikuasai dengan anak-anak dengan baik, dengan cara mencongak, dengan apa, dan anak-anak bisa ditanya dengan cepat, misal katakan 8 kali 5, langsung dia 40 gitu, dan cepat sekali, saya garansi anak ini seperti tanah yang sudah subur, mau ditanam apa aja, tumbuh. Jadi kuncinya di sini. Nah, saya berharap mungkin suatu saat saya bisa sharing juga bagaimana mengajar tentang berhitung ini. Selanjutnya, saya juga ambil dari Wamena. Wamena ini berbeda dengan Tolikara. Tolikara lebih jauh dari Wamena. Saya kalau ke Tolikara itu harus ke Wamena dulu, kemudian dari Wamena harus naik jalan darat, lewat hutan, lewat sungai. Waktu itu mobilnya masuk sungai, sungainya nggak dalam, mobilnya masuk sungai, dan kalau hujan ya nggak bisa lewat gitu. Nah itu kalau di Wamena ini ada bandaranya, tapi ada satu desa nih, satu desa namanya Desa Kurulu. Desa Kurulu ini adalah satu desa di mana seluruh penduduknya itu masih pakai koteka dan perempuannya itu tidak berpakaian. Jadi saya datang ke tempat ini, saya ambil beberapa anak dari sini. Jadi orang bilang ini anak-anak koteka gitu. Nah, kemudian saya ambil, saya bawa ke Jakarta, ke Tangerang. Nah, ini anak-anaknya. Yang sebelah sini ini Boni Logo. Jadi dia itu yang dari benar-benar tadi dari Desa Kurulu itu. Anak ini dilatih berhitung. Waktu awal kita tes IQ. Tes IQ buat mereka itu nggak bisa. Emang nggak relevan gitu. Tapi kita waktu itu iseng aja tes, mereka rata-rata IQ-nya 70. Karena kan mereka nggak relevan ya, kita nggak bisa itu. Nah, tapi kemudian
kita latih. Setelah dilatih selama 2 tahun kita latih. Ini Boni Logo ini IQ-nya jadi 146. Ini anak-anak ini IQ-nya di atas 135 semua. Nah, jadi kita lihat bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. IQ itu bisa berubah. Jadi makanya yang disebut orang IQ ini turunan itu mungkin hanya sedikit. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengembangkan otak tersebut gitu. Jadi anak-anak dari Papua yang kami latih ini, mereka setelah melewati pelatihan yang intensif, mereka bisa mempunyai IQ yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata. Nah, kemudian konsep kami di sini adalah tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Ini jadi dengan konsep ini kami melatih anak-anak. Nah, karena konsep itulah lalu para bupati di Papua itu mengatakan pada saya, Prof, itu betul. Betul nggak bahwa anak itu tidak ada anak bodoh? Saya bilang 100% betul. Nah, kalau betul, coba ambil anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua. Dilatih, bisa nggak dia jadi juara? Nah, saya bilang, boleh, kasih saya anak yang dianggap paling bodoh. Nah, kemudian ini anak Albertina Benal dibawa ke tempat kami. Dibawa karena anak ini 4 tahun tidak naik kelas. Umur 12 tahun masih kelas 2. Jadi guru-gurunya sudah nyerah. Saya bilang, boleh saya bawa, saya latih. Saya mau tunjukkan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Nah, kemudian anak ini dibawa dan juga beberapa anak-anak dari Pegunungan Bintang. Ini anak SMA, tapi menghitung saja tidak bisa. Menghitung 3 tambah 8 tidak bisa. Ini anak-anak SMA semuanya. Bayangkan. Jadi kita ambil dari gunung-gunung, dari pelosok-pelosok, anak ini dibawa dan disiapkan. Kemudian dari Yahukimo kami ambil juga. Ini benar-benar dari hutan. Nah, ini anaknya dari hutan kita ambil dan memegang pensil aja tidak bisa. Karena tangannya begitu kaku, biasa motong kayu gitu ya. Biasa di hutan mereka megang pensil nggak bisa. Usia waktu itu sudah seusia SMP kelas 3, tapi ngitung nggak bisa sama sekali. Nah, bagaimana kita mengajar dia gitu. Dari nol, dari zero, benar-benar bagaimana kita bisa mengajarnya. Nah, yang kami lakukan selalu tadi, pertama adalah kami mengajar berhitung. Itu yang paling utama. Jadi berhitung itu coba di sekolah seluruh Yayasan Bumi Tama ini, tes anak-anak berhitung. Jadi dari kali bagi tambah kurang sampai pecahan desimal. Kalau belum sampai pecahan desimal, oke, coba kali bagi tambah kurang. Tanya mereka, 12 kali 3. Coba, semua anak itu harusnya bisa. Kalau kita mau memang membangkitkan anak-anak dari Yayasan Bumi Tama ini, anak-anak itu wajib berhitung. Karena ini dasarnya. Begitu berhitungnya kuat, percayalah sama saya bahwa anak-anak itu akan menjadi luar biasa. Nah, jadi coba bisa dites ke anak-anaknya, dan kalau belum bisa kita akan latih bagaimana cara melatihnya ini. Nanti kita akan coba sehingga pelatihan ini nanti kita bisa arahkan supaya anak-anak ini bisa pandai berhitung. Nah, sampai pecahan desimal. Nah, kemudian jadi kita ini diminta sekarang bagaimana mengubah anak OTK ini. Nah, ini anak-anak yang tadi susah dibilang belajarnya, tapi sekarang bagaimana dia bisa kita ubah. Nah, ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perhatikan anak-anak yang sudah dilatih 3 tahun. 2-3 tahun. Lihat pancaran mata mereka. Ini mata orang pinter. Sebelumnya, kalau kita lihat,
pandangan matanya pandangan mata sayu. Nggak ada terpancar, kita lihat pandangan matanya. Tidak ada pancaran mata yang seperti ini. Beda sekali pancaran matanya dengan yang anak-anak yang sudah dilatih. Seperti ini. Jadi mereka ini berubah. Ketika seorang itu di dalamnya berubah, pancaran matanya berubah. Jadi kelihatan sekali mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Mereka yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang menjadi luar biasa. Mereka itu menguasai berhitung, itu hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi dengan 2 bulan kita spend, mereka akan jadi hebat dan mereka belajar apa aja cepat. Nah kemudian kita latih mereka 2 bulan, lalu anak yang kelas 6 yang udah waktunya ikut ujian, kita ikutkan dalam ujian nasional. Kita latih lagi jadi 2 bulan berhitung, 4 bulan menguasai seluruh materi SD. Bayangkan, materi matematik, tapi ini intensif training ya, dari pagi sampai malam gitu. Jadi memang 6 bulan. 6 bulan intensif dari pagi, katakan dari jam 7 pagi sampai bisa sampai jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Nah, hasilnya adalah dalam ujian nasional Ali Kogoya di sini dia mendapat nilai 9,5 untuk matematikanya. Wemi Jikwa di sini juga 9,5. Lalu yang dari Wamena ini Daniel Wetipo itu dapat 10,0. Daniel Wetipo ini saya ambil dari Wamena, dia itu waktu itu jadi connect angkot, terus saya panggil dia aja. Kamu mau nggak ke Jakarta dilatih? Dia mau. Ternyata dia hebat gitu loh. Dia dapat nilai 10 di matematika ujian nasional. Lalu ini John Wandik, dia dapat 9,5. Ini yang ikut ujian nasional. Yang lain itu masih kelas 5. Tahun berikutnya ikut ujian nasional lagi, rata-rata di atas 9 semua. Jadi mereka itu dalam waktu hanya 6 bulan. Bayangkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tadi Pak Agus katakan juga tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ini bisa gitu, menjadi hebat dalam waktu singkat. Kalau dia menemukan metode yang benar dan guru yang baik. Kuncinya di situ. Nah, anak-anak ini yang SD ini semua kita ikutkan dalam lomba Olimpiade Sains dan Matematika. Dari anak ini 12 anak yang kita ikutkan, dia itu bisa dapat 4 medali emas. Nah ini dari Tolikara, Merlin Kogoya, Kohoin Marandai dari Sorong Selatan, Ayu Rogi itu dari Waropen, dan Christian Murib dari Jayawijaya itu dapat emas. Lalu dapat 5 perak dan 3 perunggu. Ini Olimpiade tingkat Asia loh. Nah, khusus beberapa anak ini, Christian Murib dari Jayawijaya, dari Wamena tadi, Merlin Kogoya dari Tolikara, kemudian Ayu Rogi dan Lisa Dori dari Waropen, Sjors Schrevel ini dari Sorong Selatan. Anak-anak ini waktu itu 6 orang diajak untuk ketemu dengan profesor dari John Hopkins University. Anak ini 3 tahun dilatih, bahasa Inggrisnya sudah baik. Mereka sudah bisa komunikasi dengan orang asing. Lalu kita ajak ketemu sama profesor ini. Profesor ini adalah ahli pencari bakat dari Amerika. Dia datang, waktu itu mengunjungi tempat kami. Kami bilang nih ada anak usia 12 tahun, 11 sampai 12 tahun, ada 6 orang, coba dites. Dia pikir anak ini paling pelajarannya kemampuannya hanya tingkat SD. Dikasih soal SD. Sangat mudah sekali bisa diselesaikan. Kemudian dikasih soal SMP. Mereka bisa selesaikan. Saya bilang terlalu mudah Pak Profesor. Saya bilang kasih yang lebih besar. Lalu dia kasih soal SMA. Soal matematika SMA dan dia bisa kerjakan semuanya. Kemudian dikasih soal
tes untuk masuk perguruan tinggi. Lalu mereka bisa kerjakan itu. Si profesornya bilang, ini anak-anak ini berbakat sekali, ini luar biasa sekali katanya. Nah, terus mereka bilang, bagaimana kamu mendapatkannya, kata si profesor itu. Saya bilang, ini anak ini saya ambil acak. Saya ambil dari Papua, ada yang dari gunung, dari pohon ada, saya ambil mereka. Si profesor itu bilang nggak percaya. Anak ini terlalu jenius, dia bilang. Ini nggak bisa, katanya. Pasti ini anak ini sudah dari sananya jenius dan Anda melatihnya. Saya bilang enggak. Silahkan, saya bilang. Dicek aja kepada anaknya. Lalu si profesor ini menawarkan anak-anak ini ke Johns Hopkins University. Tapi sayang waktu itu ada peraturan dari pemerintah dia nggak boleh masuk, nggak boleh dapat ijazah SMA sebelum masuk sekolah SMA gitu. Sehingga ketunda akhirnya ya dia harus lulus SMA dulu. Nah itu sayang sekali. Padahal kemarin sempat ditawarkan dari profesor tersebut gitu. Karena dianggapnya ini anak-anak spesial sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan. Anak yang tadinya dari antah berantah. Nothing gitu. Tapi bisa gitu. Why? Kenapa gitu. Ya kita punya pandangan nggak ada anak bodoh gitu. Semua anak itu bisa. Jadi bisa jadi hebat. Nah kemudian kita ambil ini anak yang tadi, yang 4 tahun nggak naik kelas. Dia satu tim ini, dan ini yang dari Wamena, kemudian ini yang dari Waropen. Bukan, ini dari Timika. Nah mereka ikut lomba robot. Dan mereka dapat medali perunggu, bayangkan. Kemudian 1 tahun berikutnya, Tina Benal, ikut khusus lomba nasional robot dan dia dapat juara 1, dapat medali emas. Kebayang nggak Bapak Ibu? Anak yang tadinya 4 tahun nggak naik kelas, sekarang dia bisa dapat medali emas dalam Olimpiade robot. Kebayang, kok bisa gitu? Yang menarik adalah waktu mereka dapat perunggu ini. Sebelum dapat emas mereka dapat perunggu. Tahu nggak Bapak Ibu? Siapa yang dapat medali emas? Yang dapat medali emas adalah mahasiswa Unikom. Yang dapat perak adalah mahasiswa dari Unpad. Dan yang juara ketiga ini adalah anak yang 4 tahun nggak naik kelas. Coba Bapak bayangkan. Masa lawan mahasiswa yang begitu hebat. Tapi mereka bisa. Kenapa? Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat jadi tidak ada anak yang bodoh gitu. Mereka itu belum dapat kesempatan aja belajar dari guru yang baik dengan metode yang benar. Jadi kuncinya di sini guru yang baik, metode yang benar akan merubah anak-anak di Yayasan Bumi Tama di Indonesia. Nah, jadi saya mengembangkan metode gasing. Metode yang gampang, asik, menyenangkan. Di sini anak-anak ini belajar dengan sangat gampang. Jadi kita ngajarin mereka itu kayak penjumlahan. Banyak orang ngajarin penjumlahan sulit sekali gitu. Padahal ngajarin penjumlahan itu hanya 3 hari aja bisa. Saya mengajari mereka, datang langsung saya ajar penjumlahan, dalam 3 hari mereka itu bisa melakukan penjumlahan berapa aja. 5 digit tambah 5 digit bisa. Hanya dalam 3 hari. Betapa baiknya kalau Yayasan Bumi Tama ini bisa anak-anaknya dilatih hanya spend 3 hari full. 3 kali 8 jam. Ya, bagaimana dia jadi jago menjumlah. Itu kunci dasar. Setelah menjumlah, baru dia masuk ke perkalian. Nah, kalau penjumlahannya udah hebat, perkaliannya akan jago. Gitu. Jadi urutannya ke sana, penjumlahan, perkalian. Perkalian ini butuh waktu hanya 2 minggu saja. Jadi saya pernah melatih 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Saya ngelatih waktu itu saya pergi ke sekolah di Papua. Saya bilang anaknya harus penjumlahannya harus kuat. Saya latih. Saya butuh waktu sekitar 3 jam, 2,5 jam sampai 3 jam itu untuk mengajar 1 kali 1 sampai 10 kali 10.
Nah sekarang anak kelas 5 SD ditanya 8 kali 8 nggak bisa. Anak SMA bahkan 8 kali 7 nggak bisa. Padahal belajarnya itu kalau itu cuman 1 hari 2 hari itu bisa. Untuk 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Dan kalau mau mahir sampai 2 digit kali 2 digit, 2 digit kali 1 digit, 3 digit itu butuh waktu 2 minggu. Jadi sebenarnya kunci-kunci dasar ini yang nggak diperhatikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Itu yang sangat disayangkan. Padahal ini kunci dasar menguasai matematika dan menguasai fisika maupun kimia. Jadi mengajar itu harus secara asik. Nggak ada paksaan. Anak itu akan mengerjakan ribuan soal tanpa paksaan. Mereka tertawa, mereka gembira mengerjakan soal-soal ini. Dan anak-anak ini bisa mencongak. Karena konsep kami adalah anak ini harus bisa secara cepat mencongak. Sehingga nggak perlu kalkulator. 12 kali 4, mereka harus jawab langsung 48. Jadi nggak ada kalkulator. Nah itu yang kami terapkan bahwa kalau anak-anak kita mau hebat, maka anak ini harus bisa menjawab secara cepat dan mencongak apa yang soal-soal yang diberikan, yang seperti tadi kali bagi tambah kurang pecahan desimal. Nah, dan mereka itu berlatih banyak. Kenapa harus berlatih banyak? Karena disitulah otak kita berkembang. Semakin banyak latihan, semakin otak kita berkembang. Anak-anak ini, saya pernah waktu itu ambil anak 5 orang dari Ambon. Dari Ambon kita ambil 5 anak, kita latih penjumlahan. Kemudian setelah kita latih teorinya segala macam, beberapa latihan, setelah 1 hari, kemudian hari kedua saya ajak mereka bermain, kemudian saya pastikan dulu bahwa anak itu bisa mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan. Seperti 9 tambah 7, 12 tambah 5, 13 tambah 1, dan seterusnya cepat. Nah setelah itu saya kasih soal. Bapak Ibu tahu berapa saya kasih soal? Saya kasih 800 soal. Dan dia selesaikan dalam waktu cepat sekali. Karena mereka itu enjoy. Mereka jadi otak kita ini kayak kalau udah terbiasa dengan soal-soal itu kayak addicted gitu. Jadi soal banyak bukan lagi satu hambatan. Nah anak-anak kita kadang-kadang takut matematik, takut fisika. Kenapa? Karena mereka nggak bisa. Tapi kalau bisa itu kayak addicted. Mereka pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu sebabnya orang main game itu akan levelnya makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Addicted. Dan dia mau spend ratusan jam untuk main game. Demikian juga sebenarnya matematik. Kalau dibikin gampang, asik, menyenangkan, wah mereka itu bisa belajar sampai malam. Nah anak-anak ini kenapa bisa jadi juara olimpiade? Ya karena mereka belajar sampai malam. Karena asik. Jadi ngerjain ribuan soal. Makanya bisa jadi juara. Nah, jadi menurut beberapa penelitian, otak ini bisa berubah. Jadi otak yang kadang-kadang kita bilang, udah tua lah kita, otak kita udah nggak bisa berubah. Udah, itu salah. Sebab menurut penelitian, otak kita ini akan terus berubah, berkembang, sampai kita mati. Jadi kadangkala kita itu membiarkan otak kita tidak berkembang dengan terlalu meninabobokan. Jadi kita kasih soal sedikit aja malas berpikir. Nah akibatnya otak kita nggak berkembang. Kita mematikan sendiri potensi otak kita gitu. Padahal otak kita ini luar biasa hebat. Jadi kalau kita sampai kita meninggal pun, jadi sebelum meninggal otak itu masih bisa berkembang. Pernah ada penelitian begini. Jadi penelitiannya dari profesor di University San Diego. Orang punya pendapat otak itu akan tidak berkembang setelah usia sekian tahun, misalnya 20-30 tahun lah. Atau orang yang kena stroke itu udah mati otaknya tidak mungkin bisa tumbuh lagi.
Nah, tapi profesor ini membuktikan bahwa itu tidak benar. Lalu dia lakukan eksperimen untuk orang-orang yang kena penyakit stroke, diadakan eksperimen sama dia, bagaimana merangsang otak ini supaya bisa bergerak lagi. Jadi dia taruh cermin di depan dia, di depan anak orang yang kena stroke ini, lalu tangan dia di sebelah sini, tangannya si orang yang kena stroke, yang stroke misalnya yang kiri, berarti tangan kanannya dia di sini. Nah, kemudian setelah itu dari cermin ini dia bisa ngelihat ke sana, tangan kanannya ini kelihatan di sana. Itu seperti tangan kiri kalau kelihatan. Sedangkan tangan kirinya dia mati sebenarnya. Nah, tapi tiap hari dilihat di gerak-gerak ini, secara tiba-tiba tangan kirinya ini mulai bergerak. Mulai bergerak, dan terapi ini berlangsung 3 bulan sembuh. Nah, setelah dites, ternyata otaknya itu kelihatan sel-sel otak itu tumbuh. Jadi pendapat bahwa sel otak ini mati itu tidak benar. Sel otak ini berkembang terus menjadi hebat kalau kita manfaatkan terus-menerus. Tapi begitu kita tidak manfaatkan, kita malas belajar, seperti banyak sekali kita malas, misal mau baca buku aja malas. Kenapa? Kita malas memanfaatkan otak kita. Malas untuk baca tuh malas gitu. Maunya nonton yang enteng-enteng gitu, yang otak kita nggak terlalu bekerja keras gitu. Nah, akibatnya otak kita terlalu terlena. Tapi kalau kita paksa terus otak kita untuk baca, otak kita akan kelihatan kita akan kelihatan lebih cerdas, kita kelihatan lebih pinter. Karena apa? Di dalam kita ada sesuatu, karena kita suka baca gitu. Nah, ini penting juga untuk para pengajar. Baca itu sesuatu yang luar biasa. Karena disitulah otak kita terus kita merangsang otak kita untuk bekerja menjadi luar biasa. Nah, waktu kecil otak ini ukurannya sama. Lalu apa yang merubah seorang ini dikatakan jadi jenius atau enggak? Yang merubah adalah bukan dari turunan, tapi dari lingkungan. Dari bagaimana kita mengaktifkan otak kita. Otak kita ini terdiri dari sel-sel. Ada ini sel intinya, kemudian ada akson dan segala macam ini. Nah, sel ini dia berinteraksi antara satu sel dengan sel lain. Ketika kita berpikir, sel ini berinteraksi. Nah, semakin banyak interaksi, itu semakin kita dikatakan pintar otak kita. Jadi, ketika kita melakukan proses menghitung, sel-sel ini satu sama lain dia berkomunikasi. Nah, akibatnya semakin banyak komunikasi di sini, semakin banyak link jaringan yang terbentuk di otak, itu semakin pintar orang tersebut. Dan itulah yang kita sebut sebagai seorang pintar atau seorang jenius. Jadi jaringan otaknya bisa seperti ini. Antara sel otak satu dengan sel otak lain terlihat sekali jaringannya begitu terhubung. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan perhitungan, melakukan pemikiran yang sulit, itu saat itu sel-sel otak kita terhubung. Semakin kita banyak lakukan perhitungan, semakin otak kita menjadi teroptimalkan. Kalau otak kita teroptimalkan, maka kemungkinan kayak penyakit linglung gitu itu udah dijauhkan lah kalau otak kita sering dipakai gitu. Nah, jadi saya punya pandangan kalau memang semua orang itu otaknya sama waktu dilahirkan, maka tidak ada alasan untuk saya menyebut anak bodoh. Tidak ada anak bodoh. Karena anak-anak itu otaknya sama awalnya. Jadi yang membuat berubah adalah treatment otak kita. Bagaimana otak kita ini tadinya menjadi belum apa-apa, sekarang menjadi luar biasa. Nah,
Itu sebabnya kenapa perlu banyak latihan. Nah, soal yang diberikan itu adalah soal yang mereka udah pasti bisa. Jangan ngasih soal yang mereka belum bisa. Sekarang di universitas dosen-dosen banyak sekali ngasih soal yang anak-anaknya mahasiswanya nggak bisa. Bangga dosen kalau mahasiswanya itu nggak bisa gitu. Nah, padahal soal itu adalah untuk memuji si anak, bukan menguji. Jadi artinya si anak itu biarkan anak itu dapat nilai A, si anak itu bisa dapat nilai 100 supaya kita ada kesempatan memuji dia. Saya pernah mengajar mahasiswa di Universitas Pelita Harapan. Satu kelas itu saya kasih tugas ngerjain ratusan soal. Saya ambil soal ujiannya dari situ. Saya bilang saya akan ambil dari situ, pelajarin semua. Nah, anak-anak ini dapat nilai semuanya satu kelas A semua. Saya puji dia, puji. Karena emang tujuan kita ngajar adalah bahwa anak itu bisa. Dan kalau sudah bisa, ya layak dapat nilai A gitu. Nah, jadi soal yang kita berikan kepada anak-anak kita ini adalah soal yang pasti anak itu bisa mengerjakan. Jadi anak itu perlu berlatih yang banyak sehingga setelah itu baru dikasih soal untuk memuji dia. Nah, kemudian berikutnya juga mengajar ini perlu pakai emosi. Nah, ini ada cerita sedikit tentang saya sharing sedikit tentang emosi. Nah, di dalam tubuh kita, ini alat-alat tubuh kita ini bergetar. Kalau benda yang bergetar itu mengeluarkan gelombang. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita ini mengeluarkan gelombang. Nah, teman kita yang menerima informasi itu juga dia mengeluarkan gelombang. Sehingga terjadilah komunikasi antar gelombang ini. Gelombang yang kita berikan ini, ya saya namakan ini gelombang emosi. Gelombang emosi ini bergetar pada frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda antara ketika dia sedih, atau ketika senang, itu berbeda-beda frekuensinya. Tapi gelombang ini bisa saling mempengaruhi gitu. Jadi walaupun mereka berbeda-beda frekuensinya, gelombang ini bisa saling berinterferensi. Jadi kalau kita lagi sedih, nah maka kita itu memberikan gelombang sedih dan akan mempengaruhi teman-teman kita yang melihat kita sehingga dia juga bisa jadi sedih. Sama seperti kalau kita ngantuk, menguap, nah kita memberikan gelombang kepada teman kita sebelah sehingga tanpa sadar teman sebelah kita juga menguap. Jadi ada interaksi antara gelombang-gelombang yang kita keluarkan ini. Nah, akibatnya, maka karena gelombang ini bisa berinteraksi satu sama lain, maka orang melakukan penelitian. Ketika orang melihat, jadi berbahagia, dari lihat fotonya atau lihat dia lagi ketawa, kayak tadi Pak Agus mukanya ketawa gitu ya. Nah, itu memberikan secara tidak langsung, kalau ke yang lihatnya langsung memberikan kebahagiaan tambahan 15% gitu. Jadi kalau kita tertawa kepada orang tuh kita memberikan kebahagiaan 15% karena kita memberikan gelombang kebahagiaan, gelombang optimis gitu. Nah, kalau nggak langsung ya lihat foto apa ya 10% lah, katanya ini penelitian gitu. Jadi membuat orang berbahagia. Demikian juga kalau kita bersungut-sungut. Nah, ini kita bersungut di kelas, bersungut ini ngurangin kebahagiaan sekeliling kita. Ngurangin sampai 7% gitu. Jadi merusak lingkungan gitu. Kalau kita bersungut, kita merusak lingkungan kita sendiri gitu. Jadi, nah, itu sebabnya ketika orang tua ini pemarah, seorang pemarah, tiap hari marah, itu ngasih gelombang terus ke anak-anak. Jadi dia marah, tiap hari marah. Maka apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya akan bergetar dengan gelombang yang sama dengan gelombang bapaknya. Dia gelombang marah itu. Wah, jadi begitu. Dia bisa marah juga gitu. Jadi bapak marah, anak marah. Coba lihat, bapak lihat. Kalau anak ini tukang marah ya, pasti kita bisa langsung nebak bapaknya pasti pemarah. Kenapa? Karena gelombangnya udah nyambung, berinteraksi terus.
Jadi makanya kenapa kalau kita ngajar itu, kita kalau misalnya nyanyi, gampang gini lah, kalau kita misalnya nyanyi lagu semangat, orang pasti semangat. Lagu sedih pasti akan sedih. Nah, itu sebabnya jangan nyanyi lagu-lagu sedih gitu. Nanti kita akan menjadi sedih gitu. Tapi kalau kita ngajar, kalau ngajar misalnya gasing ngajar fisika, matematik atau kimia ya, kita harus bergetar dengan frekuensi optimis. Jadi pada waktu kita ngajar, itu akan mengubah cara berpikir anak kita dan akan mengubah suasana kelas. Saya pernah begini ya cerita. Ada satu anak dari Kalimantan, waktu itu Kalimantan Tengah. Dia usia waktu itu mau ngajar, waktu itu ada anak dari Dayak ya. Dia usia kalau nggak salah waktu itu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Kemudian saya kasih tutor saya untuk melatih. Nah, tutor saya bilang, Pak, nyerah Pak, saya ngajar ini nggak bisa. Ini diajarin perkalian nggak bisa-bisa. Udah berapa lama? Udah 2 minggu, 1 kali 1 sampai 10 kali 10 nggak bisa-bisa Pak. Saya bilang, wah 2 minggu kelamaan. Saya bilang itu harusnya 1 hari 2 hari bisa. Saya bilang gitu. Iya Pak, saya nyerah, kami nyerah gitu. Terus si tutor ini. Lalu saya bilang gini, oke, saya coba ajak anaknya. Nah, ketika saya ajak anaknya, langsung saya nebak. Oh, ini masalah pikirannya dia. Anak ini udah punya pikiran dia bodoh. Saya bodoh, saya nggak bisa. Jadi, datang aja saya udah bisa tahu, ini anak udah merasa itu. Lalu, awal pertama yang saya lakukan adalah memuji dia. Menaikkan harga diri dia, bahwa dia itu anak pintar, dia anak itu luar biasa. Pertama saya bikin itu dulu. Jadi treatmentnya adalah bukan diajarin dulu, tapi dibangkitkan dulu ininya. Kemudian kita kasih gelombang positif. Nah, saya tanya gurunya, kamu gimana sih waktu ngajar? Gimana? Ya, anak ini udah nggak bisa diajar, Pak. Nah, itu saya bilang, kamu otaknya udah ngasih gelombang kepada si anak bahwa anak ini bodoh, udah nggak bisa diajar, sehingga si anaknya nangkep dan mengiyakan, sehingga dia nggak bisa mikir. Lalu saya bilang, sekarang lihat, saya mulai ajar anak itu dengan optimis. Saya bilang, kamu pasti bisa. Jadi di dalam hati saya sambil mengajar sambil bilang, kamu anak pintar, kamu anak luar biasa. Saya memberikan gelombang yang positif ke anak itu. Anak itu semakin semangat. Jadi dimulai dengan 1 kali 1. 1 kali 1. Nih saya tunjukin konsepnya. 1 kali 1, 1. Terus saya tanya, 1 kali 1 berapa? 1. Hebat kamu. Udah bisa 1 kali 1. Wah, dia tambah semangat. Padahal baru 1 kali 1 gitu. Terus perkalian 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Cepet sekali habis itu. Nah, habis setelah itu kayak jalan tol, tembus, bus gitu. Saya butuh waktu sekitar 3-4 jam selesai 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Nah, jadi ada yang ngeblok gitu loh. Ada yang ngeblok otak anak itu. Karena otak kita yang mengajar sudah bilang, sudah menjudge orang itu sebagai anak yang bodoh. Itu yang sering dilakukan. Jadi waktu masuk kelas juga, aduh pelajaran lagi ini, usul ini pelajaran susah, anak ini udah pasti kagak bisa dah. Ya udah, kalau kita udah bilang gitu, udah anak-anak itu udah pasti gak bisa, udah nyerah aja. Tapi kalau kita bilang, wah saya ke kelas nih, saya semangat, saya ke kelas, anak saya pasti bisa, anak saya pasti bisa nih, semangat nih, wah itu berubah langsung. Percaya Bapak Ibu, saya lakukan ini berulang-ulang dan hasilnya terlihat gitu. Jadi mengajar ini dengan optimisme. Hindari marah. Jangan pernah bilang anak goblok. Enggak pernah. Begitu Bapak bilang goblok kamu, itu otaknya langsung ketutup. Plek. Gak bisa mikir. Mau disabet pakai apa juga nggak bisa mikir. Gak akan mengubah. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah maki anak itu goblok, tolol, jangan. Kesian anak itu.
langsung dia blak, nggak bisa mikir. Percaya deh Bapak Ibu. Saya pernah mengalami sendiri. Ini saya cerita aja ya. Sharing. Waktu SMA itu saya ikut paduan suara. Kemudian ketika ikut paduan suara itu, guru paduan suara bilang, Yohanes, kamu nggak bisa ikut paduan suara. Suara kamu fals. Kamu nggak bisa nyanyi lah, udahlah. Nah, saat itu langsung saya down. Udah saya nggak pernah lagi mau main musik gitu. Jadi musik adalah musuh saya. Bayangkan, hanya perkataan seorang guru musik membuat saya sama sekali males. Kalau ngelihat piano udah males. Jadi di waktu mahasiswa untuk belajar males. Nah, kemudian untuk belajar gitar males. Apalagi nyanyi, udah itu musuh. Nah, tapi kemarin waktu saya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ada orang ngetes. Apa kemampuan saya yang paling tinggi? Apa fisika atau bidang lain? Ternyata ketika diuji ini kemampuan bakat itu, tes bakat dan segala macam, saya lebih cenderung untuk jadi seorang komposer musik. Dan akan lebih sukses kalau jadi komposer musik. Bayangkan Bapak Ibu, seorang perkataan guru musik mematikan semua potensi dalam sekejap. Kebayang nggak kalau kita bilang anak kita bodoh matematik? Kesian kan? Potensi anak itu langsung mati gitu loh. Jadi bisa dibayangkan betapa menyedihkannya kita membunuh potensi anak-anak kita yang seharusnya luar biasa dibunuh blak langsung akibat perkataan kita bodoh dan kita marah terhadap anak kita. Perbanyak pujian dan beri penghargaan. Saya waktu itu ada anak dari Tolikara itu namanya si Emon. Emon ini baru datang nangis. Sama Demira kalah mulu. Demira perempuan. Dia nggak mau belajar. Saya bilang, kenapa Emon? Aku bodoh. Aku nggak bisa. Emon, kamu ini anak luar biasa. Enggak, aku bodoh. Aku nggak bisa. Nah terus saya bilang, kamu coba nih, 1 tambah 1. Ini berapa? 1, ini 1. 2. Itu udah hebat, saya bilang. Terus saya puji. Terus akhirnya saya suruh dia nulis di kertas. Emon hebat sekali. Nah, saya suruh baca di depan kelas. Coba Emon baca. Nggak mau. Kenapa? Aku anak bodoh. Baca, Emon hebat sekali. Oh, nggak mau. Akhirnya dia, saya dorong terus. Akhirnya dia mau. Emon. Terus mau ngomong hebatnya susah banget gitu loh. Saya bilang, Emon. Terus Emon hebat. Bilang, Emon hebat. Akhirnya dia ikut. Lalu dia bilang, Emon hebat sekali. Akhirnya dia teriak, Emon hebat sekali. Dia kayak ngelepas emosinya dia. Nah, saat itu, begitu dia itu setiap hari dia suruh ngomong gitu. Dia belajarnya udah luar biasa. Itu otak kayaknya jalan yang tadi macet itu otaknya sekarang udah kayak di bypass dan ngajarnya enak sekali. Jadi habis itu saya bilang pada dia, Emon, sekarang baca, Emon hebat sekali, Emon kalahkan Demira. Nggak mau dia karena Demira dia tahu pinter banget gitu. Nah, jadi tapi saya bilang tulis Emon hebat sekali, Emon kalahkan Demira. Akhirnya dia teriak, Emon kalahkan Demira gitu kan. Nah, tahu setelah 1 tahun dilatih, nilai Emon lebih tinggi dari si Demira. Nah, artinya gimana? Itu bahwa seseorang ini bisa berubah dahsyat dari zero, dia bisa jadi dahsyat karena guru. Guru yang baik akan mengubah. Metode yang baik akan mengubah anak-anak Yayasan Bumi Tama itu menjadi lebih cerdas. Nah, itu saja dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Ya, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih.